semuanya. Nah, ini Bapak akan menjelaskan mengenai alat-alat yang ada di laboratorium. Yang pertama akan Bapak jelasin adalah biologi. Nah, di biologi sendiri yang harus kamu tahu ada yang namanya mikroskop binokuler. Nah, mikroskop ini gunanya adalah untuk melihat benda-benda mikro. Kemudian yang harus kamu tahu berikutnya adalah sphygmomanometer. Sphygmomanometer ini untuk mengukur tekanan darah. Seperti ini alatnya, ya. Lalu berikutnya adalah gelas benda. Nah, gelas benda atau yang dikenal juga dengan preparat, seperti ini alatnya. Ini untuk meletakkan atau menaruh objek yang mau kamu amati di mikroskop nantinya. Lalu berikutnya adalah gelas penutup. Ya, gelas penutup ini digunakan untuk menempel bagian preparat yang mau kamu lihat. Ya. Lalu berikutnya adalah stetoskop. Stetoskop ini sudah tidak asing lagi buat kamu. Ini untuk melihat detak jantung atau denyut nadi dari seorang pasien nantinya. Nah, kemudian berikutnya adalah mikropipet. Nah, mikropipet seperti ini ya adik-adik alatnya. Mikropipet sendiri gunanya adalah mengambil cairan dalam jumlah kecil. Ya. Lalu berikutnya adalah buku HB Sali. Buku HB Sali sendiri gunanya adalah untuk mengukur kadar HB. Nah, lalu ada yang namanya buku tes buta warna. Nah, buat anak IPA khususnya nih, gak boleh ya yang namanya kalian itu buta warna. Makanya nanti coba ikutan uji tes buta warna ini. Ya. Kemudian berikutnya adalah hand counter. Nah, hand counter ini gunanya adalah untuk menghitung jumlah oksigen kalian. Ya, jadi digunakan dengan hand counter. Berikutnya adalah kancing genetika. Genetika ini biasanya akan digunakan buat hukum Mendel. Pernah dengar dong di SMP hukum Mendel. Nah, berikutnya adalah untuk mengetahui golongan darah. Kalian bisa gunain ini adalah kertas uji golongan darah, di mana nanti golongan darahnya kalian tinggal uji saja di tempat ini. Ya. Berikutnya adalah preparat awetan. Nah, preparat awetan ini sudah ada objeknya, tinggal kamu amati aja. Ya, makanya disebut dengan preparat awetan. Lalu berikutnya adalah respirometer. Nah, respirometer ini gunanya adalah mengukur rata-rata pernapasan dari suatu organisme. Ya. Lalu berikutnya adalah centrifuge. Nah, centrifuge ini alatnya cukup besar ya. Nah, centrifuge itu seperti ini ya adik-adik. Centrifuge sendiri digunakan untuk memisahkan organel berdasarkan massa jenis. Ya. Dan yang berikutnya adalah auxanometer. Nah, auxanometer itu seperti ini alatnya, warnanya kuning ya. Nah, ini untuk mengukur pertumbuhan memanjang suatu tanaman. Dan yang terakhir adalah kalian akan mengenal yang namanya alat-alat bedah yang cukup banyak biasanya nih untuk membedah mungkin hewan-hewan seperti kodok dan lain-lainnya. Nah, itu adalah alat-alat yang kalian pelajari nanti di biologi atau selama SMA. Oke, berikutnya Bapak akan jelasin alat-alat yang ada di laboratorium kimia. Yang pertama akan Bapak jelasin adalah ini. Ini adalah pH indikator, di mana gunanya untuk menentukan pH tertentu. Ya. Lalu berikutnya adalah kertas lakmus. Ini kertas lakmus yang biru, sedangkan yang ini yang merah. Ini pasti benar asing ya di SMP untuk menentukan asam, untuk menentukan basa. Berikutnya adalah plat tetes. Nah, plat tetes ini adalah tempat untuk menaruh larutan yang mau kamu akan uji. Ya. Lalu berikutnya adalah botol semprot. Botol semprot ini untuk menaruh gas. Ya. Berikutnya adalah yang namanya kaca arloji. Ya, kaca arloji ini bentuknya. Ya, kaca arloji ini untuk menaruh zat yang mau kamu timbang nantinya. Ya, oke. Berikutnya adalah mortar dan alu. Mortar dan alu ini digunakan untuk menghaluskan atau menghancurkan suatu zat yang mau kamu gunakan. Ya. Berikutnya adalah pipet tetes. Nah, pipet tetes ini untuk mengambil larutan, ya, mengambil larutan yang digunakan untuk meneteskannya saja. Ya. Selain itu ada yang namanya pipet ukur. Nah, pipet ukur ini ada berbagai jenis, ada yang 10 mili, 50 mili dan lain-lainnya. Dan juga ada berbagai tipe, yaitu ini namanya adalah pipet volumetrik. Nah, sama aja sih sebenarnya, tapi biasanya dia akan ada yang namanya tanda tera di sininya. Ya. Lalu berikutnya ada yang namanya cokrok. Nah, cokrok ini digunakan untuk memisahkan
memindahkan wadah yang satu ke wadah yang lainnya. Ya, kita menggunakan corong. Lalu berikutnya yang kita gunakan adalah lampu RTB. Nah, lampu RTB ini banyak banget bentuk-bentuknya. Ada yang lampu putih. Biasanya cara penggunaannya itu digoyang-goyangin untuk melakukannya. Ya, oke. Berikutnya yang kita pakai adalah gelas piala atau kita kenal dengan gelas beker. Gelas beker ini digunakan untuk menaruh tempat yang volume-nya besar. Lalu berikutnya ada namanya gelas ukur. Nah, ini namanya gelas ukur. Ya, gelas ukur itu ada berbagai jenis juga untuk melihat volume dalam jumlah yang sedikit. Ada berbagai jenis ukur. Lalu ada namanya batang pengaduk. Biasanya digunakan untuk mengaduk nih seperti ini. Ya, untuk mengaduk larutan atau zat yang mau kita gunakan. Ya. Lalu berikutnya ada yang namanya penjepit. Nah, ini ya penjepit tabung. Nah, penjepit tabung ini biasanya kita akan gunakan dengan yang memakai tabung reaksi seperti ini. Ya, tabung reaksi ini untuk menaruh larutan dalam jumlah yang sedikit. Nah, sedangkan penjepit tabung ini untuk menjepit tabung untuk saat menggunakan untuk di pemanasan. Ya. Berikutnya adalah kawat kasar. Ya, kawat kasar ini digunakan untuk alat pemanasan agar api itu menyebar. Ya. Lalu ini adalah kaca. Kaca ini timbang. Ini kaca. Lalu ini adalah bola sap. Dalam penggunaan pipet ukur seperti ini. Nah, berikutnya yang kita tahu adalah spatula. Spatula ini digunakan untuk bisa mengambil bahan kimia yang mau kita gunakan. Lalu berikutnya ada yang namanya voltmeter. Nah, voltmeter ini untuk mengukur tegangan listrik. Ya, biasanya dipakai buat di kelas 12. Ya. Lalu berikutnya ada yang namanya mollimode. Nah, ini mollimode ini seru banget. Kalian bisa gunain ini untuk menggabung-gabung atom-atom yang ada. Ya, ini namanya mollimode. Ya. Lalu berikutnya adalah yang namanya kalorimeter. Nah, kalorimeter ini untuk menentukan suhu yang akan kita pelajari biasanya di pelajaran termokimia di kelas 11. Lalu ada yang namanya statif. Nah, statif ini gunanya untuk menyangga buret. Nah, buret sendiri itu alatnya kan seperti ini. Nah, ini alatnya buret ya, cukup panjang ya. Dan ini cukup mahal ya, jadi hati-hati nanti suatu saat menggunakan ini. Nah, buret ini biasanya untuk menentukan volume larutan yang mau kita pakai ya. Lalu berikutnya adalah statif clamp. Nah, statif clamp itu seperti ini. Ini untuk menyanggah dari buret tersebut. Nantinya kita pasang seperti ini ya. Kita pasang, baru kita canggah dengan bulet yang ada tadinya. Oke, itu aja semua yang ada di lab kimia. Yang pertama aku mau jelasin ada yang namanya adalah jangka sorong. Ya, jangka sorong ini untuk mengukur diameter dalam dan luar suatu benda. Ya, ini jangka sorong ya. Oke, berikutnya adalah mikrometer skrup. Nah, ini dia alatnya nih, mikrometer skrup itu untuk mengukur ketebalan atau diameter benda yang tipis. Nah, lalu berikutnya ada namanya stopwatch. Nah, mungkin nggak asing ya buat kalian ya, stopwatch ini untuk mengukur waktu. Berikutnya adalah neraca pegas. Ini neraca pegas, ya ini bebannya. Jadi dia itu untuk mengukur massa dan berat dari suatu beban. Biasanya itu sekitar 1 kg. Ya, ini alatnya ya. Nah, kemudian timbangan digital. Nah, inilah timbangan digital ya adik-adik. Ini untuk mengukur massa beban yang kecil dengan kelihatan yang lebih detail. Ya. Lalu kemudian ada namanya neraca 3 lengan. Nah, ini dia neraca 3 lengan. Untuk mengukur massa beban yang sekitar 2,5 kg. Berikutnya adalah power supply. Nah, power supply seperti ini adik-adik ya. Power supply ini untuk menyalurkan tegangan listrik ke seluruh komponen dalam rangkaian elektronika. Ada namanya multimeter. Ya. Multimeter ini untuk mengukur tegangan atau hambatan atau kuat arus listrik. Nah, itulah semua alat-alat yang ada di laboratorium, baik biologi, kimia, dan fisika.
Ringan. Kalau nanti kalian masih bingung dan ada pertanyaan, kalian boleh bertanya ke guru bidang studinya, baik biologi, kimia, dan nanti fisika. Oke, itu aja. Terima kasih. Bye-bye.